Terima
Mari kita semua
Sehingga tepat hari ini Indonesia, Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Mari kita bersyukur, kita mau menaikkan segala ungkapan isi hati kita lewat setiap tindakan kita, dengan kita mengisi kemerdekaan yang ada, dengan kita berbagi kasih, dengan kita berpendidikan, dengan kita bekerja, dengan kita berkarya dan terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan, bahkan untuk mengharumkan nama bangsa. Dan saya akan bersaksi lewat sebuah puisi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Cinta itu merdeka, bukan memenjarakan, membelenggu atau bahkan menindas. Bangsa ini belum merdeka jika rakyatnya masih diserang, dan dijajah oleh diri. Kamu bilang merdeka, tetapi anak jalanan masih merajalela di mana-mana. Kamu bilang merdeka, tetapi tetangga kamu masih selalu bertanya, besok bisa makan atau tidak. Kamu bilang merdeka, ketika rakyat masih berjuang, melawan dan meronta-ronta tentang ketidakadilan, mencoba lolos dari kesenjangan, mengemis soal tebang pilihnya peraturan. Merdeka bukan hanya isapan jempol belaka sebagai dongeng sebelum tidur, atau hanya pengarangnya sudah hilang usai 17 Agustus 1945. Salam kemerdekaan. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah firman yang kita dengar boleh menjadi rema di dalam setiap hati dan pikiran kita. Bahkan Tuhan memampukan kita untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita mengangkat satu pujian, doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Katakan doa buat damai, doa buat damai di Indonesia,
kami panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang dapat kami rasakan sepanjang hari lamanya, dan kami boleh merasakan dampak dari kemerdekaan dan sukacita dapat kami merayakan bersama bangsa ini. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan karena firman-Mu dapat memerdekakan kami, menyelamatkan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami kedamaian, memberikan kami harapan yang baru, sehingga kami patut bersyukur merasakan berkat pertolongan Tuhan, berkat kemerdekaan di dalam kehidupan kami, dan kami rasakan dampak sukacita dari Allah Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Puji Tuhan ya. Saat malam hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita dapat merasakan pertolongan Tuhan, bagaimana Allah dapat menolong bangsa kita ini untuk melewati 76 tahun lamanya. Itu butuh proses, butuh waktu yang cukup lama. Dinamika politik begitu silih berganti, namun kita percaya bahwa ada pertolongan Tuhan di sana. Ketika orang berharap kepada Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ada mujizat, ada kemenangan, kemerdekaan terjadi dalam kehidupan kita. Baik, kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22 dan 23. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, firman Tuhan ini sangat jelas dan mengajarkan kita bagaimana kita dapat merasakan dampak kemerdekaan. Hukum Taurat mengajarkan orang untuk mengalami yang namanya dampak kemerdekaan. Tetapi ada aturan-aturan dan hukum yang harus kita lewati. Aturannya apa? Kalau kita melihat histori dalam surat Roma ini, Paulus sangat menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa pentingnya menjaga kehidupan, pentingnya menjaga kedamaian, pentingnya hidup di dalam kekudusan, pentingnya hidup di dalam apa? Pertobatan, pentingnya hidup di dalam apa? Pemulihan, pentingnya hidup di dalam apa? Kemurahan Allah atau kasih karunia Allah. Dampak dari kasih karunia Allah, kita dapat diselamatkan, kita dapat dimerdekakan, kita dapat mengalami pemulihan. Apa yang terjadi setelah orang-orang dimerdekakan? Mereka mengalami sukacita, mereka mengalami pemulihan. Sebelum bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, bangsa Indonesia terus-menerus dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa Indonesia ini tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Rempah-rempahnya dicuri. Semua aset-asetnya dicuri. Untuk bangun apa? Negara lain, kota lain. Tetapi kemerdekaan ketika Indonesia raih dan memiliki dan menduduki kemerdekaan itu, maka segala hak kebangsaan kita adalah milik kita bersama. Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang lalu. Kita dapat merasakan dampaknya hari ini. Kelak merasakan 76 tahun merdeka. Itu dampak proses yang panjang. Entah kemerdekaan ini kita dapat merenungkan bersama-sama dengan cara yang berbeda, hidup yang berbeda, tetapi kita telah merasakan setelah kita merdeka ada dampak-dampak yang belum terrealisasi.
sampai hari ini. Dampak transportasi, dampak ekonomi, itu masih terjadi. Kemiskinan masih terjadi. Sampai kapan? Negara masih mikir demo, negara masih mikir politik yang berkali-kali dilakukan. Bagaimana Indonesia mau merdeka, masyarakat mau merdeka sepenuhnya. Indonesia telah merdeka, tapi masyarakat belum merdeka. Selama masih ada diskriminasi, selama masih ada intoleransi, selama masih ada dampak rasisme, kita masih tetap hidup di dalam dampak dari sebelum kemerdekaan. Kenapa? Merasakan dampak kemerdekaan berarti memberikan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan beribadah. Itu adalah kewajiban pemerintah dalam menanggulangi kehidupan beragama, sehingga memberikan dampak yang jelas kepada kita untuk kita merasakan itu dampaknya. Dampaknya seperti apa? Berikan kebebasan. Umat lain beribadah, umat lain bersukacita, tanpa ada penolakan, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada ejekan. Karena apa? Indonesia merdeka bukan hanya satu orang yang bekerja untuk Indonesia, tetapi seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari hilir sampai hulu, dapat merasakan dampak kemerdekaan. Bekerja sama untuk memerdekakan bangsa ini. Karena itu ada proses yang panjang, ada dinamika, gerakan pemulihan, pertobatan di sana. Jadi ada pembebasan, ada pemulihan. Ada dua macam perhambaan. Kita sudah dimerdeka, mengalami kemerdekaan, tetapi masih dalam hidup dampak-dampak diskriminasi, belum merdeka. Itu dampak kemerdekaan. Saya, kalau sudah 76 tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada diskriminasi, masih ada penolakan, disayangkan. Ini adalah dampak yang sangat buruk bagi negara kita jika ini terus dipertahankan. Tapi itulah realita yang terjadi di kehidupan manusia sekarang ini. Harus percaya. Jadi kita mau menjadi hamba Allah atau menjadi hamba manusia? Mau jadi hamba Tuhan atau menjadi hambanya siapa? Ini dampaknya masih terjadi sampai sekarang. Kalau mahasiswa praktek di gereja, ya, disuruh kerja ini itu, katanya pembentukan karakter yang artinya tenaganya saya pakai dulu. Itu enggak, jangan lagi. Dampak kemerdekaan itu memberikan kebebasan. Jika karakternya tidak betul, lepaskan dia, masih ada orang-orang lain. Jangan kita meras dia, lepaskan. Cari orang lain. Itu dampak kemerdekaan. Dampak kemerdekaan, jika masyarakat mengalami kemiskinan, pemerintah berhak memperhatikannya. Bukan duduk pangku kaki di kantor, tiap bulan terima gaji. Ini adalah dampak dari birokrasi secara sistemnya yang mengatur adalah pemangku-pemangku kebijakan. Sehingga dampak administrasi birokrasi di lapangan tidak begitu jelas. Kabur, alokasi anggaran turun di kabupaten sekian miliar, yang sampai di masyarakat cuman sekian saja. Kasihan, sisanya kemana? Ini juga dampak. Sayangkan kalau negara kita masih mengalami hal ini. Syukur-syukurlah kalau kepala desa mau datang lihat, oh ini juga masyarakat saya. Kalau dia hanya cuma memperhatikan, oh keluarga saya saja yang diperhatikan, waspadalah, waspadalah. Ini adalah dampak kemerdekaan dan penindasan. Merdeka tetapi masih ditindas. Kapan memberikan kebebasan orang lain untuk berekspresi? Negara harus berperan penting dalam memberikan kebebasan, ketegasan,
di dalam birokrasi yang bersih, sehat, dan mencerdaskan bangsa lain, supaya kita dapat berdampak, mengalami perubahan dan pertobatan dalam kehidupan kita. Gereja harus memberikan dampak dan karakteristik Kristus di dalam menjalani roda kehidupan. Ada doakan sehingga Indonesia mengalami pemulihan dari dampak pandemi yang ada. Ada banyak kejanggalan di dalam sistem birokrasi, administrasi, tetapi biarkan sajalah Tuhan yang mengetahuinya. Kita doakan Indonesia cepat pulih, sembuh dari segala penyakit yang ada. Kita percaya mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga dapat mengalami dampak pemulihan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan masih menjaga kami, menolong kami, bangsa kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami bersyukur Engkau adalah jawaban atas segala hidup kami. Coba kita lihat. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, merdeka dari dosa, merdeka dari kebebasan, penting. Pentingkah kita harus merdeka? Penting. Pentingkah kita harus berekspresi? Penting. Berekspresi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengekspresikan cara hidupnya di dalam keseharian. Berekspresi adalah bagaimana dia menunjukkan kesehariannya, caranya, cara berpikirnya, cara berbicaranya, mengambil suatu tindakan nyata di dalam dia menjalani kehidupan yang ada. Jadi, untuk dampak dari kekristenan, kita dapat merasakan pengalaman perjumpaan bersama dengan Kristus. Mari kita merasakan dampaknya. Tetap berjalan bersama Kristus, tetap percaya kepada Kristus. Karena apa? Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Percaya kepada Dia, karena Dia Tuhan yang menolong kita. Jadi kita harus merdeka. Sebab jika kita masih dalam penindasan, ada banyak kekacauan, ada banyak penindasan, ada banyak kekurangan, pasti kita alami. Tetapi orang-orang dalam Kristus mengalami kemerdekaan, mengalami pemulihan, mengalami pertobatan, dan mengalami sukacita yang baru dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka telah dibebaskan, jiwa mereka dipulihkan, hati mereka yang terluka dibalut dengan kasih. Sehingga Allah dapat menolong mereka, memberikan mereka dampak kemenangan. Baik, firman Tuhan sampai di sini, dan kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia sehingga dapat mengalami pemulihan, pertobatan, dan terjadi terobosan. Jadi kita dapat merasakan doa di dalam mengalami pertobatan, sehingga bangsa kita disembuhkan, bangsa kita ditolong oleh Tuhan. Kita dapat merasakan dampaknya, pemulihannya, kuasanya dalam kehidupan kita bersama-sama. Bagi bangsa ini. Sesuatu yang besar
pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai pada saat malam hari ini kami anak-anakmu masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa semuanya itu oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa mensyukuri atas ulang tahunnya bangsa dan negara kami Indonesia yang ke-76, karena Engkau yang sudah menuntun bangsa ini melewati berbagai macam rintangan hingga pada saat ini kami masih memperingati tahun yang ke-76 ini ya Bapa. Biarlah kedepannya negara kami ini tetap diberkati, semua rakyat-Mu, semua pemerintahan kami dari atasan sampai bawahan, Tuhan yang menolong dan memberkati agar bisa memimpin rakyat-rakyat-Mu dari yang terkecil sampai yang terbesar menuju kepada kesejahteraan adil dan makmur ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan buat seluruh keluarga kami yang berada di kampung halaman. Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan mereka, berkati aktivitas pekerjaannya. Tuhan Engkau sendiri yang menyertai dan membimbing, memelihara akan apa yang mereka lakukan. Kami juga berdoa menyerahkan buat seluruh gereja-gereja dimanapun berada. Mungkin saat ini Tuhan banyak sekali hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang tidak beribadah karena keadaan COVID. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga dari semua ini kami tidak jauh daripada Engkau, tetapi dari semua ini kami lebih dekat lagi kepada Engkau untuk bersekutu dan memuji memuliakan Engkau dan takut akan Engkau Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami di setiap hari lepas hari ya Bapa. Terpujilah hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa menyerahkan buat anak yatim piatu, indah yatim, bantu dibuta, fakir miskin, orang-orang sakit yang berada di rumah sakit, orang-orang yang berada di penjara, yang berkekurangan kebutuhan, yang berada di pinggir jalan, di bawah jembatan. Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati, merawat dan membebaskan, luputkan mereka, sembuhkan mereka sebagaimana Tuhan Engkau telah menolong dan memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat kota Surabaya ini. Tuhan Engkau yang menolong dan memberkati, sehingga di kota ini Tuhan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Begitu juga kami anak-anak-Mu yang berada di kota ini Tuhan, Engkau sendiri yang tutup bungkuskan kami dengan jubah kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami semua hidup di bawah pertolongan dan perlindungan yang hanya daripada Engkau, sehingga kami dijauhkan dari segala cobaan penyakit virus corona ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kehidupan kami selanjutnya. Kami juga berdoa menyerahkan buat keluarga Om Elison Manisa ke dalam tangan-Mu Tuhan, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan yang memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Berkati Tante dan Gio Java, berikan mereka besar berangsur-angsur untuk menambah mulut jiwa untuk memuji dan memuliakan Engkau. Setiap kekurangan dan kebutuhan kami di setiap hari lepas hari, Tuhan yang mencukupi semuanya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan buat gembala sidang di tempat ini, Oma. Tuhan berikan kekuatan kesehatan di mana saat malam hari ini hamba-Mu sedang mengalami sakit. Biarlah Tuhan yang pulihkan keadaannya dan berikan panjang umur dan berikan kesehatan dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah dengan semua itu hamba-Mu dapat pakai untuk melayani akan Engkau ya Bapa. Berkati Celilis dan keluarganya dan semua jemaat GBI Getsemani ini Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik, semua baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Bila doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kami telah datang dan berdoa, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita angkat pujian penyertaan sempurna. Menyertamu
kemakmuran. Bangsa kami jaya Tuhan. Bangsa kami tidak ditindas. Bangsa kami bebas. Bangsa kami boleh merdeka ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua Tuhan Engkau yang menolong kami. Engkau yang akan mengatur segala kehidupan kami. Bangsa kami Tuhan, Engkau boleh memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami boleh bersyukur di hari ini. Karena Engkau baik Tuhan. Engkau boleh melindungi kami sehingga kami tetap ada dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan tetap menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya. Kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.